Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share videonya Beret Hendrikus Hendra, biar kita semangat lagi buat kontennya dan berbagi kepada teman-teman semua tentang kecemasan ya teman-temannya. Di video saya yang sebelumnya saya juga sudah sedikit membahas tentang kecemasan ya. Nah, video kali ini kita juga akan sedikit mengulang lagi sedikit tentang kecemasan yang ada pada diri kita, teman-teman ya. Nah, ini cerita berasal dari pengalaman ya, pengalaman yang sudah pernah saya alami, sakit yang pernah saya alami ya, teman-teman. Seperti kecemasan yang udah lama ada diam di dalam diri saya sendiri. Nah, setelah beberapa tahun saya mengalami kecemasan tersebut, nah saya juga merasa sakitnya luar biasa dengan sensasi-sensasi kecemasan tersebut ya. Nah, jadi di sini videonya saya sedikit membahas dan memberitahu lagi kepada teman-teman ya, cara mengatasi kecemasan-kecemasan tersebut. Nah, di video saya yang sebelumnya saya juga udah bahas ya tentang kecemasan-kecemasan itu teman-teman. Nah, jadi video kali ini saya juga sedikit membahas yang rasa paling sakit ya tentang kecemasan-kecemasan itu. Sensasi yang pertama yang paling saya rasa sakit luar biasa itu teman-teman ya, waktu saya masih mengalami hal tersebut adalah pusing ya. Pusing itu pandangan kita itu buram ya kan, jadi pusing kepala itu rasa sesuatu itu bergoyang. Kalau kita nginjak tanah itu rasanya blong gitu kan. Jadi itulah yang saya rasakan yang paling sengsara. Nah, itu sebenarnya teman-teman, itu keluar sebenarnya dari pemikiran kita teman-temannya. Semakin banyak kita memikirkan penyakit yang kita ada pada diri kita ya, padahal belum tentu itu yang di pikiran kita itu penyakit yang ada dalam diri kita, itu belum tentu. Itu hanya imajinasi atau pikiran kita sendiri ya. Itu yang paling utama. Contoh nih, sakit kepala, mikirnya, saya ini takutnya kena kanker otak gitu kan, sakit perut takutnya kena ini kena itu gitu kan. Jadi itu semuanya ada pada pikiran kita teman-teman. Nah, jadi cara untuk mengatasinya teman-temannya, jadi yang video yang sudah saya bahas sebelumnya itu, kita harus selalu ceria ya. Kita tidak boleh mengurung diri di rumah teman-teman. Jadi setidaknya kita tuh harus keluar sama teman-teman, harus bercanda ria sama teman-teman. Coba teman-teman rasa, di saat teman-teman bercanda ria, otomatis penyakit yang teman-teman rasa itu hilang untuk sementara waktu teman-teman happy di luar. Terus setelah teman-teman pulang lagi ke rumah, penyakit itu akan muncul lagi. Nah, itu berarti penyakit itu hadir ketika kita duduk berdiam diri di rumah teman-teman. Nah, jadi kalau mau kita bawa healing atau kita bawa keluar, jadi penyakit itu rasa hilang. Nah, itu semuanya karena pikiran ya. Nah, pikiran jadi cemas gitu teman-temannya. Itu yang saya alami. Nah, setelah itu saya berbagi lagi teman-teman ya. Saya itu sering minum herbal ya. Yang saya minum herbal itu yang bagusnya itu ya, saya kasih tahu teman-teman, kumis kucing, daun salam ya. Saya juga sering mengonsumsi daun salam ya teman-teman ya. Itu rupanya daun salam itu bagus buat perut juga teman-teman. Nah, untuk misalnya yang sembelit ya, jadi bisa direbus daun salamnya, diambil, dipetik, dicuci bersih, setelah itu direbus ya. Itu juga bisa buat herbal lah, bukan hanya untuk ini ya, buat misalnya yang sembelit bisa pakai daun salam. Tapi saya sering mengonsumsi daun salam tersebut, saya merasa lebih enak gitu teman-teman ya. Teman-teman boleh coba ya, bagi yang udah pernah cek ke dokter, yang kolesterolnya tinggi, teman-teman boleh mengonsumsi daun salam ya. Nah, bagi teman-teman juga yang sering mengalami sakit pinggang ya, karena saya semua ya teman-temannya, semua saya udah alami semuanya. Sakit pinggang yang hebat itu saya udah alami semua. Nah, jadi saya itu sambil berdoa, sambil saya minum herbal. Jadi kalau misalnya sakit pinggang itu kita pakai
daun kumis kucing ya, saya rebus, saya cuci bersih, setelah itu saya minum 3 kali sehari. Nah, itu juga salah satu. Yang penting kita tidak boleh mengonsumsi obat-obatan yang di toko biasa gitu, kalau bukan dari resep dokter ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengonsumsi obat-obat sembarang karena kita tidak tahu obat itu dosisnya berapa gitu. Jadi kita sebaiknya kalau memang merasa sakit atau merasa gimana, jadi kita harus ngambil obat herbal lah teman-teman ya, itu yang pasti. Itu sebenarnya teman-teman, itu semuanya hadir, penyakit itu hadir karena pikiran sebenarnya. Jadi kalau pikiran itu tenang, aman, damai, saya yakin penyakit akan hilang, penyakit akan sembuh dari diri kita. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman juga bagi teman-teman yang mengalami sakit-sakit bagian badan atau apa semua, itu biasanya saya itu minum minuman ini teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu putri malu ya, itu obat herbal juga itu teman-teman. Putri malu sama akarnya alang-alang. Kalau di sekitar kampung obat tersebut banyak teman-teman. Kemungkinan kalau di kota-kota besar mungkin agak susah ya, kita harus pergi ke pedesaan baru kita menemukan obat-obat herbal tersebut. Nah, jadi itu teman-teman yang saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa cari obat-obat tersebut hanya untuk herbal. Itu sebenarnya obat herbal itu teman, biar kita itu minum air hangat kuku terus, jadi otomatis pikiran kita segar, badan kita segar, dan keringat kita juga mau keluar gitu kan. Jadi itulah fungsi sebenarnya teman-teman ya. Dan juga di kandungan obat herbal tersebut mungkin memang ada kandungan yang bagus buat menyembuhkan penyakit tersebut teman-teman ya. Ya teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi. Oke, saya ulangi, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channelnya Berit Hendrikus biar semakin maju. Dan juga teman-teman yang mau nanya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, bye.